Tempat pembuangan akhir TPA Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara. Tinggi gunungan sampah di sana tak kurang dari 70 meter. Ini setara 2 kali tinggi Candi Borobudur. Jika tak kunjung ada solusi nyata untuk mengurangi beban timbunan sampah, pengelola TPA, pemulung, dan masyarakat sekitar jadi yang paling rentan celaka tertimpa petaka. Simak laporannya di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Tempat tinggal Nurwenci tak seperti rumah pada umumnya. Kakak nyaman, Kak? Tinggal di sini, Kak? Ya, nyaman. Jangan membayangkan bentuk rumah paling sederhana sekalipun. Sebab di sini tak ada lantai beralas ubin atau plesteran semen. Tak ada atap genteng, pintu kayu dan jendela. Iya, kalau hujan gede mah banjir. Terus kalau banjir gimana? Ini tuh kan ada palet. Gubuk. Demikian ia berkali-kali menyebut bangunan semi permanen yang tersusun dari triplex, kayu hingga kardus. Celah di sana-sini ditempeli banner dan poster bekas untuk menghalau angin. Wenci menyewa gubuk itu Rp200.000 per bulan. Kan kalau gubuk, kalau yang kita ngontrak di rumah biasa kita kan mahal 600-700. Sudah lebih dari 2 dekade, Wenci tinggal di Kelurahan Cikiwul, Bekasi, Jawa Barat. Perempuan kelahiran Indramayu, Jawa Barat yang hanya sempat menamatkan SD itu, sehari-hari bekerja di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Usianya kini 32 tahun. Iya, saya di sini. Dari perawan saya kerja mulung, dari kecil. Udah diajak gitu? Diajak sama bapak kerja. Usia berapa diajak itu? Ya umur 10 sih. Keluarga kita semua pemulung. Semua pemulung. Ayah ibu. Ya nggak ada kerjaan kalau di kampung. Zona 4. Zona 4 itu dari sini? Di sini jembatan kuning sini. Wenci mengajak saya ke zona 4 TPST Bantar Gebang, tempat ia biasa memulung. Jaraknya sekitar 1 km dari gubuk tempat ia tinggal. Wenci, satu dari 6.000-an lebih pemulung yang saban hari mencoba peruntungan di gunungan sampah, yang kini tingginya sudah mencapai 70 meter. Ini hampir 2 kali lipat tinggi Candi Borobudur yang mencapai 35 meteran. Timbunan sampah berundak-undak. Di tiap undakan, ada 1 unit alat berat backhoe yang sibuk mengangkut, memindahkan atau merapikan sampah. 10 untuk undukan kayak gitu tuh. Dulu mah nggak begini, dulu mah kita di atas. Tapi apakah dulu setinggi ini? Enggak, ada 4 doang. Truk sampah keluar masuk membawa buangan dari berbagai wilayah Jakarta dan Bekasi. Volumenya per hari mencapai 7.500 ton yang ditampung di 2 zona. Wenci biasanya bekerja dari jam 2 siang sampai 9 malam. Kadang jam 11 pulang gitu. Kelihatan kan pakai lampu. Udah pernah saya siang tapi panas banget. Pagi gitu? Enak malam. Kalau hujan gede kita hujan-hujanan, nggak ada neduhnya gitu. Hujan gitu terus kita mulung. Kita kayak kalau hujan berhenti kita nggak dapat barang. Tak ada perlengkapan khusus yang ia pakai, meski berkubang dengan sampah selama berjam-jam. Ya, sepatu boot, ganco, ya sama topi, baju panjang lah, celana, terus ada berinjangnya gitu. Panjang. Masker enggak, pakai kaos itu doang tutup gini aja. Enggak usah pakai maskeran. Sarung tangan kadang enggak, kadang pakai lagi ada. Aroma tak sedap yang menyengat dari timbunan sampah tak lagi mengganggunya. Sudah biasa, katanya. Ada yang bau mah ya bau kayak kan ada buangan kayak ya apa gitu kan. Ya kadang-kadang buangan pabrik apa namanya kayak bawang. Kan bawang kan ada gilingan itu kan bau banget kan. Wenci mengaku sering menemukan makanan seperti ayam goreng hingga buah-buahan di antara tumpukan sampah. Jika dirasa buah itu masih layak, ia tak ragu melahapnya di tempat. Sedangkan makanan lain bakal dibawanya pulang untuk dimasak kembali sebagai lauk. Kalau itu apel
dimakan kita. Di situ atau di bawah dulu? Ya di situ makanya. Di situ dulu. Enggak. Santai banget ya? Kadang duren. Masih utuh-utuh juga. Duren kadang ya gimana ya, tangan kotor kayak bodo amat. Ayam, chicken, bekas apa kadang-kadang bawa ke rumah dimasak lagi. Terus ikan apa. Enak juga Kak? Enak Rasanya? sih. Ya gimana enak. Di sela bekerja, Wenci mengasuh di warung-warung yang buka di dalam areal pembuangan. Ada menu nasi, gorengan, mie instan, hingga kopi. Banyak warung. Iya warung. 1, 2, 3, 4. Di atas lagi ada. Iya kayak warung kopi apa gitu. Ya, makanan berat ada nasinya gitu. Ada nasi uduk, gorengan apa. Mereka itu Bawa masak di kompor. situ. Ya kadang kalau lagi pengen masak di situ kan dagangan gorengan. Ada alat masaknya itu di atas ya? Ada kompornya. Pada 2012, Wenci pernah bekerja di salah satu warung selama sekitar 3 tahun. Mulung. Enakan mulung. Nyaman kalau mulung kan kita itunya kan dapatnya gede. Kalau di warung semalam 80.000. Kalau dibandingin mulung berapa sama? Kalau mulung ya dapat 100 lebih. Wenci bilang, ia ingin seterusnya memulung. Untuk itu, dia bahkan sudah pindah domisili resmi menjadi warga Bekasi sejak tahun lalu. Setidaknya Rp70.000 saban hari bisa dikantongi. Sebagian dikirim untuk biaya 2 anaknya di kampung, selebihnya ditabung. Motornya mah Berapa? baru punya motor. Tahun berapa Anda beli motornya? Tahun ini? Ini bulan-bulan ini doang Baru bulan ini. Oh. Udah, itu nabung kayaknya ya? nyambung. Berapa tuh Kak? Ada lagi yang bikin Wenci dan banyak pemulung lain kerasan di Bantar Gebang. Berharga di buangan sampah tuh. Banyak berlian apa jadi orang tuh pada betah. Hah? Ada banyak Iya, banyak berlian. barang berharga gitu? Iya, barang berharga. Dapat apa aja? Ya kalau saya mah alhamdulillah sih nggak terlalu gede, dapat lumayan gitu ya 1 juta. Kalau yang lain mah puluhan juta dolar. Demi sesuap nasi dan berkah tersembunyi, ancaman bahaya ia abaikan. Beberapa kali Wenci celaka saat bekerja. Itu ya beling, kadang kena ganco. Kalau ganco kan kita ada itunya kan, kalau kena ganco kita bengkak tangan. Gantung itu apa sih? Itu yang buat Oh, yang ininya ya? kerja, takut kena ganco. Bukan hanya kecelakaan kerja, pemulung seperti Wenci juga rentan terserang berbagai penyakit karena lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemarin itu di bulan Juli kita adakan pengobatan gratis di sini. Nah ternyata pemulung ya eksim, ya kulit terus pernapasan dan juga penyakit berat-berat, paru-paru, kolesterol, terus darah tinggi dan sebagainya, yang penyakit yang berat-berat. Ini Pris Poli Lengkong, Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI). Sejak dibentuk pada 1991, IPI memperjuangkan perbaikan nasib pemulung. Hasilnya pada 2016, sebanyak 4.000 pemulung di Bantar Gebang kini dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Preminya dibayar Pemprov Jakarta. Karena kalau ada yang kecelakaan, ada yang meninggal di dalam maupun di luar di TPST Bantar Gebang, itu bisa mengetaskan kemiskinan. Yang tadinya kalau misalnya suaminya meninggal, udah pasti tulang punggungnya meninggal, istri sama anaknya itu pasti ekonominya makin turun kan. Tapi karena ada BPJS, ketika meninggal ya kita sih nggak ngarepin keluarganya meninggal, tapi ketika meninggal dapat premi 24 juta, bukannya dia ngedrop, malah bisa mengembangkan usahanya. Pengelola TPST Bantar Gebang mengklaim keselamatan dan kesehatan pemulung serta warga sekitar jadi perhatian mereka. Misalnya, ada ketentuan kawasan Bantar Gebang hanya bisa dimasuki pengelola dan pemulung. Mestinya tak ada warung makan buka di dalam areal TPST karena buruknya sanitasi. Namun, penegakannya bukan perkara mudah.
kata Setio Margono, Kepala Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah TPST Bantar Gebang. Melarang semuanya nggak boleh. Tapi kan bicara kebutuhan teman-teman sopir di atas. Paling kalau hanya sekedar air ya, cemilan ya monggo silakan. Cuma kalau sampai buka rumah makan nggak ada. Pernah ada yang tolong itu. Iya, betul kan bentuk kayak bilik-bilik gebuk gitu ya. Ya jual-jual mie instan gitu ya. Sekarang nggak ada. Mereka hanya ya minuman aja. Memang dilarang. Snack-snack Jadi kalau misalnya ada yang mau naik, pasti udah dicek dari bawah itu. Iya, sebenarnya kita nggak nyegah gitu kan. Artinya yang penting tidak mengganggu. Sampah yang masuk ke Bantar Gebang dalam kondisi tercampur. Bahan organik, anorganik, hingga limbah berbahaya dan beracun atau B3 berkumpul jadi satu. Selain itu, ada bahaya lain yang mengintai dari gunungan sampah di TPA. Gas metana. Gas yang mana? Wenci baru pertama kali mendengar istilah gas metana. Kadang tuh bau banget. Kalau yang punya penyakit itu mah udah kumat. Ya asma gitu kan, kalau kena bau, kena awam. Metana terbentuk ketika bahan organik yang harusnya bisa terurai ketika terekspos oleh oksigen itu tidak bisa terurai dengan sempurna karena ketutupan plastik, ketutupan ya popok dan sebagainya. Direktur Eksekutif Diet Plastik Indonesia, Tiza Mafira, mengatakan gas metana tak berwarna dan tak berbau seperti perkiraan Wenci. Tetapi ketika menggunung itu menghasilkan sebuah bom metana ya, bom waktu yang bisa meledak dan sudah sering juga meledak dan terbakar. Poli Prislengkong, Ketua Ikatan Pemulung Indonesia IPI, membenarkan soal kebakaran berulang di Bantar Gebang. Meski begitu, ia mengaku pemulung rata-rata tak tahu gas metana pemicunya. Kesini sih 2 kali ya kebakarannya. Nah itu longsor yang di sebelah sana tuh. Tiba-tiba keluar api, nggak ada apa-apa keluar api. Untung yang kedua langsung pada saat itu ada pemulung lagi nyari, langsung dipademin. Nah yang kebakaran banget tuh di Ceketing ya, di zona 1, zona 2 ya. Pernah tahun 2023 ya. Sebelumnya pada 2015, zona 3 dan 4 Bantar Gebang juga pernah terbakar hebat hingga butuh 11 hari untuk memadamkan api. Tragedi ledakan gas metana terbesar terjadi di TPA Leuwi Gajah, Cimahi, Bandung Raya, Jawa Barat pada 2005 yang menewaskan lebih dari 140 orang. Gunungan sampah di tempat pembuangan akhir menyimpan berlapis-lapis bahaya. Aksi pembiaran sama saja memasang bom waktu petaka dan bencana. Di konteks global, gas metana dikenal pula sebagai komponen pembentuk ozon, penyebab pencemaran udara. Gas berkode CH4 ini termasuk salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Gas metana juga berpotensi mengganggu kesehatan ketika bercampur dengan hidrogen sulfida H2S. Hal itu diungkapkan Guru Besar di Universitas Udayana Bali, Imade Sudarma. Baunya ya namanya dari proses pembusukan pasti sangat tidak sedap kan begitu. Dan ini dari segi kesehatan akan mudah menimbulkan sesak napas ataupun pusing. Bahkan di TPA Suwung dulu saat ada kunjungan mahasiswa Jepang ke TPA, ada sampai mahasiswanya yang terkapar pingsan karena menghirup ya bau sampah. Kita katakan itu sebagai bau sampah ya. Jadi kemungkinan risiko keracunan secara tidak langsung dan bahaya yang paling mungkin adalah ledakan, ancaman bagi pekerja ataupun pemulung yang ada di sekitar TPA. Kepala Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah TPST Bantar Gebang, Setio Margono, mendorong pemilihan sampah organik dilakukan sejak di hulu untuk mengurangi beban di TPA. Saya sampaikan kepada teman-teman wilayah kemarin kalau bisa ini menjadi bagian penting treatment di sumber nih. Bagaimana semua sampah yang berjenis organik harusnya sudah tidak masuk ke TPA, termasuk food waste ya, sampah sisa makanan seperti itu. Meski begitu, TPST Bantar Gebang sebagai pengelola di hilir mengaku tak berdiam diri. Dan kita tidak menutup diri
teknologinya harus A, B, tidak. Apa yang bisa menjadi bagian mengurangi itu ya kita akan buat. Sejauh itu bisa diakomodir oleh teman-teman dari provinsi kan gitu kan berkaitan penganggaran. Saat ini di TPST Bantar Gebang ada fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sampah non-organik menjadi bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Merah Putih, dan fasilitas powerhouse yang menangkap dan mengubah gas metana menjadi energi listrik. Namun menurut David Sutasurya, Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan YPBB Bandung, teknologi ini bukan tanpa resiko. Penangkap gas metana, RDF maupun PLTSA yang saat ini digunakan TPST Bantar Gebang justru berpotensi memperburuk pemanasan global. Memang itu bisa berdampak untuk mengurangi polusi jangka pendek. Cuma kita tidak bisa melupakan bahwa metana ini hanya diubah jadi CO2, maka akhirnya dia tetap akan berdampak jangka panjang gitu ya. Akumulasi CO2 di udara akan tetap meningkat sebetulnya gitu. David menekankan pentingnya penanganan sampah di hulu ketimbang hilir. Apalagi pengelolaan sampah dengan mengandalkan pengolahan di TPA butuh infrastruktur yang mahal, padahal anggaran terbatas. Prosesnya pun lama sampai fasilitas itu beroperasi. Kerjasama dengan badan usaha itu prosesnya panjang. Karena ini akhir-akhirnya akan menggunakan dana publik gitu. Jadi ada banyak mekanisme akuntabilitas yang harus dipenuhi. Kadang-kadang akhirnya jadi bertahun-tahun. Pengurangan beban di TPA juga perlu didukung aturan yang jelas dan tegas yang melarang sampah organik masuk ke TPA, lengkap dengan sanksi serta insentifnya. David mendorong payung hukumnya selevel peraturan menteri. Kelemahan dari undang-undang kita gitu, itu masih sangat umum. Tidak mengamanatkan sesuatu norma pengelolaan sampah yang spesifik, misalnya gini, sampah harus terpilah di sumber gitu, gak ada kata-kata itu, gitu ya. Semua sampah organik tidak boleh ke TPA misalnya, gak ada kata-kata itu, dibuat umum aja gitu ya. David bilang mengelola sampah sejak dari sumber menjadi pilihan paling realistis, karena murah. Sampah rumah tangga itu sebetulnya jumlahnya kan sedikit-sedikit. Dengan teknologi-teknologi yang sederhana, yang bisa diproduksi lokal gitu ya, alat komposter, itu bisa dengan cepat di setup gitu. Ia yakin dari inisiatif ini bakal tumbuh usaha-usaha kecil pengolahan sampah organik. Akan ada kebutuhan untuk operator-operator yang mengelola sampah organik, karena tadi kawasan komersil ya pasti butuh gitu. Terus kawasan rumah tangga, banyak rumah tangga di Jakarta pasti isinya orang sibuk ya gitu. Mereka nggak sempat, mereka butuh tuh layanan-layanan pengolahan sampah organik. Senada, sejumlah organisasi lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak solusi nyata. Kurangi volume sampah yang masuk TPA dan pilah komposisi sampahnya. TPA mesti kembali ke fungsi asal sebagai tempat pembuangan residu atau sampah yang tak bisa lagi diolah. Sampah organik harus dikelola dari sumbernya, bukan dibuang ke TPA. Tiza Mafira dari Diet Plastik Indonesia mendorong dibangunnya fasilitas pengomposan di tingkat komunitas seperti RW. Berkurangnya sampah organik di TPA akan menurunkan produksi gas metana. Lingkungan bakal lebih sehat, dan risiko celaka para pemulung dan pekerja di TPA bisa diminimalkan. Begitu nggak ada sampah organik masuk ke TPA, itu akan kelihatan turun pasti. Tapi, kita juga perlu mengukur di luar TPA itu terjadi leakage atau tidak. Perlu ada pencegahan sampah organik masuk ke TPA. Itu sudah jelas. Tapi yang kedua adalah, jangan sampai pencegahan sampah organik itu menimbulkan tumpukan-tumpukan sampah organik liar di luar TPA. Jadi harus dibarengi dengan suatu upaya sistematis mengelola sampah organik dengan baik dan proper di luar TPA. Demikian Saga KBR.